Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang bahan kimia yang digunakan dalam bidang peternakan. Salah satunya yaitu pupuk urea. Struktur rumus kimia urea dapat dilihat melalui gambar di atas ini. Rumus kimia urea adalah CONH2. Urea terbentuk dari dua gugus amida, NH2. Dua gugus amida tersebut terikat dengan karbon karboksilat, C sama dengan O. Urea merupakan amida ganda. Hal ini menyebabkan molekul memiliki geometri planar di tengahnya dan gugus amida, sehingga struktur urea memungkinkan terjadinya rotasi bebas ikatan. Sejarah pupuk urea. Urea sendiri ditemukan pertama kali oleh Hilaire Rolle pada tahun 1773. Senyawa ini merupakan senyawa organik pertama yang berhasil disintetis dari senyawa anorganik. Sedangkan pemanfaatan urea pada pakan ternak ternyata sudah dilakukan cukup lama, yaitu sebelum abad ke-20. Bukti tertulis mengenai hal tersebut terdapat pada sebuah buku terbitan tahun 1918. Buku tersebut berisi catatan seorang peternak sapi di Amerika Serikat tentang dosis penggunaan urea pada pakan yang didasarkan pada ukuran berat badan sapi. Di Indonesia sendiri, penggunaan urea pada pakan sapi berawal pada tahun 1980-an. Pada tahun ini juga, pemerintah menyebarluaskan ureasi dan amoniasi ke seluruh peternak di Indonesia untuk mengatasi kekurangan pakan hijau. Pengertian pupuk urea. Urea merupakan senyawa organik pertama yang berhasil disintetis dari senyawa anorganik yang tersusun dari unsur karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen. Urea berbentuk butir-butir kristal berwarna putih, mudah larut dalam air dan sifatnya sangat mudah menghisap air atau higroskopis. Urea mengandung 46% nitrogen, biruet 1%, dan air 0,5%, yang berarti setiap 100 kg urea terdapat 46 kg nitrogen. Urea merupakan bahan pakan sumber nitrogen yang dapat difermentasi. Setiap 1 kg urea mempunyai nilai yang setara dengan 2,88 kg protein kasar. Urea dalam proporsi tertentu mempunyai dampak positif terhadap peningkatan konsumsi serat kasar dan daya cerna menurut Hanafi 2008. Penambahan urea pada fermentasi berfungsi sebagai pensuplai NH3. NH3 digunakan sebagai sumber energi bagi mikroba dalam proses fermentasi. Selain sebagai pensuplai NH3, penambahan urea juga menyebabkan terlepasnya ikatan antara lignin dan selulosa atau hemiselulosa sehingga karbohidrat dapat dicerna oleh hewan ruminansia, menurut Yulistiani et al. 2003. Cara pembuatan atau reaksi pupuk urea. Urea dibuat dari reaksi antara amonia cair dengan gas CO2. Reaksi pembentukan urea berlangsung 2 tahap. Reaksi yang pertama adalah reaksi pembentukan amonium karbamat, kemudian dilanjutkan dengan dehidrasi karbamat pada reaksi kedua. Reaksinya bisa dilihat melalui gambar di bawah ini. Reaksi tersebut berlangsung pada suhu sekitar 190 derajat Celcius dan tekanan tinggi sekitar 175 bar ke atas dengan reaktan NH3 dalam bentuk cair dan CO2 dalam bentuk gas. Jika suhu turun, maka dapat menyebabkan konversi amonium karbonat menjadi urea menurun. Tekanan tersebut juga dijaga tinggi karena NH3 yang dibutuhkan besar agar CO2 banyak yang terkonversi, sehingga jika NH3 dirubah menjadi fase gas, maka ukuran tangki penyimpanan dan reaktor yang dibutuhkan akan sangat besar. Pada reaksi 1 bersifat sangat eksotermis, sedangkan pada reaksi 2 bersifat endotermik. Panas dari reaksi 1 bisa digunakan untuk menaikkan suhu pada reaksi 2. Kegunaan atau aplikasi pupuk urea dalam peternakan. Urea bisa digunakan sebagai bahan pakan tambahan atau suplemen yang bermanfaat bagi ternak sapi, kambing, domba, atau ternak ruminansia. Suplemen yang dibuat yaitu suplemen dengan nama urea molasses block atau UMB. Larutan urea yang dicampurkan pada bahan pakan ternak berdasarkan penelitian memang terbukti meningkatkan kualitas dan merubah struktur serat kasar menjadi bentuk yang mudah dicerna oleh rumen.
Urea dapat meningkatkan nilai gizi makanan dari bahan yang berserat tinggi. Urea mampu merenggangkan ikatan kristal molekul selulosa sehingga memudahkan mikroba rumen memecahkannya menurut Basia 1981. Efek samping atau bahaya pupuk urea bagi ternak. Apabila diberikan secara berlebihan, ternak sapi akan keracunan dengan gejala-gejala sebagai berikut. Sapi tampak gelisah, meneteskan air liur atau ngiler, perut kembung, menyepak-nyepakkan kakinya ke perut, jalan sempoyongan, sesak napas, dan kematian secara mendadak. Apabila pada ternak sapi perah betina yang sedang laktasi, produksi susunya berkurang secara drastis. Beberapa di antaranya bahkan tidak lagi mengeluarkan susu sebelum masa kering tiba. Yang lebih parah lagi, banyak ternak sapi betina menjadi mandul setelah diberi pakan olahan jerami padi. Demikian juga dengan sapi perah jantan. Beberapa di antaranya mati mendadak setelah diberi pakan olahan jerami. Cara penanganan, penambahan urea sebagai non-protein nitrogen atau NPN pada makanan sapi potong memang bermanfaat bagi ternak sapi, namun dengan bersyarat berdasarkan penelitian Parakasi 1999. Yaitu yang pertama, dosisnya tidak boleh melebihi sepertiga bagian dari total N atau protein ekuivalen atau 1% ransum lengkap atau 3% dari campuran penguat sumber protein. Yang kedua, bila protein yang berkualitas tinggi tersebut dapat lolos dari proses degradasi, maka akan dicerna secara enzimatis di dalam usus halus yang memungkinkan asam amino esensial dapat digunakan dengan baik oleh induk semangnya. Dan yang terakhir, selain Parakasi, ada beberapa ilmuwan lain yang menyatakan bahwa takaran pemberian urea yang ideal adalah 100 mg per kilogram berat badan sapi atau 10 gram per 100 kg berat badan sapi atau maksimal 115 gram per ekor sapi. Sekian dan terima kasih.